Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 030. Gol, seru Arthur keluar dari markas diikuti oleh kedua anggota intinya yang hebat dalam bertarung. Tapi sepertinya menculik Yulia kali ini akan sangat mudah karena Arthur sangat yakin pria itu lemah. Terbukti tubuhnya tidak sekekar yang ia lihat. Tapi Arthur tidak tahu saja jika tubuhnya Ikram yang tertutupi abaya panjang itu lebih kekar darinya. Namun kita tidak tahu apakah Ikram bisa bertarung atau tidak. Arthur naik ke sepeda motor yang knalpotnya mengeluarkan bunyi nyaring. Dia mengendarai motor lebih dahulu lalu mengegas motornya dengan kecepatan kencang, begitu juga dengan Rangga dan Mikel. "Baby girl, mari kita akhiri permainan persembunyian ini," gumam Arthur dengan seringai dari mulutnya. Waktu itu saat menculik Yulia ia gagal, padahal jika Yulia tidak memberontak, mungkin dia sudah ia sentuh dan menjadi miliknya. Tapi kali ini ia tidak akan gagal lagi. Setelah menculik Yulia, ia akan membuat gadisnya itu pingsan lalu dalam keadaan seperti itu ia akan menyentuhnya. Tidak masalah dalam keadaan pingsan, yang penting ia dapat merasakan tubuh Yulia. "Ah sayang, aku benar-benar sudah tidak sabar menyentuhmu." "Tidak masalah menjadi pria kedua yang bisa menyentuhmu, aku cinta sama kamu dan aku ikhlas asalkan bisa menyentuhmu setiap inci." Membayangkannya saja sudah membuat Arthur terangsang. Yulia adalah candunya. Dan kini hasratnya sudah kian membesar. Arthur benar-benar gila. "Ustadz mau?" Yulia menawarkan jambu merah pemberian dari Bu Nyai pada suaminya yang sejak tadi fokus mengendarai mobil. "Tidak, saya tidak suka jambu." "Syukur kalau nggak suka, soalnya gue cuma niat nawarin doang, hahaha. Tapi nggak untuk ngasih," cengirnya membuat Ikram terkekeh kecil. Tangannya ingin mengelus kepala istrinya ini, tapi segera Yulia menghindar membuatnya canggung sendiri. "Bisa tidak kosa-katanya jangan lo gue, aku kamu aja, soalnya saya benar-benar tidak nyaman," pinta Ikram akhirnya mengeluarkan isi hatinya yang sudah lama dia tahan. Yulia terdiam sejenak lalu mengangguk membuat Ikram sedikit terkejut. "Kenapa?" Istrinya dengan mudah menuruti perkataannya. "Apa tadi kamu terbentur sesuatu?" "Enggak." "Terus kenapa semudah itu?" Yulia menyengir lalu menggigit jambunya kembali. Setelah dipikir-pikir, Ustadz ternyata orang baik, jadi aku maksudnya akan bicara lebih sopan dan tidak akan menggunakan kosakata nggak sopan lagi. Walaupun mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi aku akan coba. Ustadz juga jangan pakai bahasa formal kayak mau rapat aja, rasanya pakai saya kamu." Ikram meringis. "Saya akan coba." Aku akan coba," koreksi Ikram tertawa canggung. Yulia menyengir lagi lalu mengangguk puas. Ikram balas tersenyum. "Syukron kasiron, Zaujati." "Terus maksudnya aku harus jawab apa tas?" "Afwan." "Oh afwan Ustadz. Gimana kalau panggilnya jangan Ustadz, panggil Mas aja gimana?" Yulia menggeleng tak mau. "Aku udah suka manggil Ustadz daripada panggilan apapun." Ikram mengangguk, dia tidak bisa memaksa lagi. "Tapi aku akan memanggil Mas ketika berbicara denganmu, Zaujati. Itu akan terlihat kita sudah saling dekat." Yulia memiringkan kepalanya, iyakah mereka saling dekat? Menurutnya tidak. Tapi perasaannya mengiyakan. "Terserah." "Ah ya, hampir lupa. Itu sahabat Ustadz tadi kayaknya suka deh sama Kak Aisyah," ucapnya sok tahu. "Kamu harus tahu Rafael memang suka sama kakakmu." "Wow, serius?" Padahal dirinya tahu dari ekspresi Rafael sudah jelas menungkapkan perasaannya pada sang kakak, tapi ia tetap saja terkejut. Ustadz Ikram mengangguk sambil pandangan fokus mengendarai mobilnya, tapi sesekali menatap wajah istrinya. Saat SMA dia udah suka dengan Aisyah. Dan perasaan itu
Masih sama sampai sekarang. Mulut Yulia terbuka seketika, dia mengabaikan jambu yang tersisa 5 itu dan kini menatap suaminya. Kak Aisyah tahu nggak ya jika sahabat Ustadz suka sama dia? Sepertinya tidak tahu. Rafael hebat menyembunyikan perasaannya selama ini pada Aisyah. Dia sekarang ingin mendekati kakakmu dengan jalan ta'aruf, setelah itu lamaran lalu menikah. Semoga saja dia berhasil. Mas mengharapkan kebahagiaan untuknya, dan Aisyah adalah pilihan yang tepat untuk dia jadikan istri. Ikram tidak tahu saja jika Aisyah mencintainya. Sama seperti Rafael yang menyembunyikan perasaannya itu, Aisyah pun sangat ahli menyembunyikan perasaan pada orang yang dia cintai. Mereka berdua sama-sama jatuh cinta pada orang yang tidak mencintai mereka. Yulia diam-diam terkekeh geli, lucu sekali ketika ustadznya menggunakan panggilan Mas pada dirinya sendiri ketika sedang mengobrol dengannya. Tapi kayaknya nggak mudah deh bagi Rafael mendekati Kak Aish. Waktu itu aku mau komblangin Kak Aish sama Rafael, tapi kakakku menolak dengan tegas. Urusan cinta dan menikah Kak Aish seakan mencarinya sendiri dan aku tidak boleh ikut campur. Cek, pasti Kak Aish masih menunggu pria yang tengah menempuh pendidikannya entah di mana. Padahal, aku yakin pria itu nggak menunggu keberadaan kakakku. Buktinya dia belum juga datang menemui Kak Aish. Padahal Yulia berharap kakaknya bisa berjodoh dengan pria seperti Rafael. Ia yakin pria itu baik dan bisa membuat kakaknya bahagia. Dibandingkan dengan pria yang kakaknya tunggu selama ini. Jika Aisyah jodohnya Rafael sekuat apapun mereka menolak pasti takdir akan mempersatukan mereka. Namun jika bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah, maka takdir tidak akan mempersatukan mereka. Yang pasti jodoh dari Allah itu sudah yang terbaik untuk setiap hambanya, ucap Ustadz Ikram dengan bijak. Yulia mengangguk membenarkan, lalu membuka jendela mobil dan seketika angin segar menerpa wajahnya. Kedua matanya terpejam menikmati kesegaran yang membuatnya tidak terlalu gerah. Alhamdulillah, gumamnya menikmati udara segar yang Allah berikan adanya. Ja masih ingat perkataan suaminya jika ingin bersyukur cukup mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Tapi kenapa Allah mempersatukan kita berdua, Ustadz? Bukankah jodoh cerminan diri sendiri? Ustadz kan paham agama tapi kenapa bisa menikah dengan aku yang begajulan ini? Ikram tersentum tipis. Jawabannya karena Allah sudah mengariskan takdir Mas ada padamu, Zaujati. Allah baik, Dia menghadirkan Mas sebagai jalan hijrahmu agar kembali ke sisinya. Jujur deh Ustadz menyesalkan punya istri kayak aku. Ikram menggeleng dengan tegas. Tidak. Apapun yang Allah berikan berarti itu menjadi yang terbaik untuk Mas. Pilihan Allah tidak akan pernah salah, Zaujati. Ustadznya ini pandai berkata-kata, ia hanya bisa membuang muka, menatap jalanan yang sekarang ini sangat familiar. Apalagi warung nasi Padang telah mobilnya lewati. Wah nggak kerasa banget itu pesantren Ar-Rahman udah kelihatan. Seru Yulia menunjuk pesantren yang terdapat papan besar dengan nama bahasa Arab berjarak 15 meter dari mereka. Ustadz Ikram akan membelokkan setirnya ke kiri menuju rumahnya, tapi tiba-tiba dia harus mengerem mendadak saat beberapa gerombolan sepeda motor menghadang perjalanannya. Yulia harus terbentur dashboard mobil dan rasanya sangat sakit akibat Ustadz Ikram yang mengerem mendadak. Ya Allah, Yulia kamu baik-baik saja kan? Panik Ikram memegangi pundak istrinya. Dan melihat keningnya yang memerah akibat dirinya. Maafkan Mas Yulia, sesalnya padahal itu bukan salahnya. Ini bukan salah Ustadz, tapi mereka yang bawa motor main nyelip aja. Sial, sakit banget es ringi Yulia mengusap keningnya yang terlihat dari kaca ternyata memerah. Lalu pandangannya menatap ke depan.
di mana ada 3 motor yang suaranya amat bising. Mereka berjumlah 4 orang mengenakan helm lalu turun dari motor. Kedua matanya memicing lalu membulat seketika saat tahu siapa keempat orang tersebut. Apalagi saat mereka membuka helm dan terlihat wajahnya dengan jelas. Bertemu dengan pria yang tak Yulia harapkan adalah bencana besar. Ia harus, apa sekarang? Perlahan rasa panik menguasai tubuhnya. Semakin panik saat sadar suaminya ada di sampingnya. Ustadz Ikram tidak boleh tahu tentang mereka. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ya Allah, Yulia, sepertinya mereka segerombolan orang jahat. Kamu tunggu di sini, Mas akan bicara pada mereka mengenai tujuan mereka tiba-tiba menghadang mobil kita. Ikram sudah membuka sabuk pengamannya dan akan pergi, tapi tangannya ditahan oleh Yulia. Ustadz, aku kenal mereka, merekalah yang waktu itu menculikku. Kamu diculik. Yulia mengangguk kuat. Saat Ustadz meninggalkanku sendiri di depan Alfamart waktu itu, mereka menculikku dan membawaku ke markas mereka. Aku berhasil melarikan diri saat mereka lengah. Dan sepertinya mereka kembali untuk menculikku lagi. Ustadz Ikram beristighfar, kenapa istrinya baru mengatakan sekarang? Ia kecewa, tapi sekarang ia harus fokus pada keempat pria yang mulai mendekati mobilnya sambil membawa baseball dan juga kayu sebagai senjata. Apa alasan mereka ingin menculikmu? Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, sangat ragu untuk berkata jujur. Jawab sekarang Yulia, desaknya. Salah satu dari mereka mantan ke-10ku Ustadz. Dia minta balikan, tapi aku menolak dan sekarang dia ingin merebut aku dari Ustadz. Cicitnya benar-benar takut suaminya ini marah. Yulia masih ingat bagaimana Ustadz Ikram marah pada 2 santrinya saat itu. Apalagi, mata tajamnya benar-benar menakutkan. Ikram kembali beristighfar. Dia benar-benar syok akan fakta ini. Tak dipungkiri hatinya marah mengenai kejadian yang menimpa istrinya. Ternyata orang yang membuat istrinya terluka adalah mantan pacar istrinya dan sekarang ingin membawanya pergi. Ikram tidak bisa membiarkan hal itu terulang lagi. Ia harus melindungi istrinya bagaimanapun caranya. Ustadz, sebaiknya tunggu di sini. Aku bisa mengatasi mereka. No, kamu tetap di dalam mobil. Biar Mas yang akan bicara baik-baik pada mereka. Yulia berdecak kesal, bicara baik-baik. Mana bisa, ia sangat tahu bagaimana kejamnya Arthur terhadap lawan. Untuk bicara baik-baik saja mustahil terjadi. Yang ada suaminya pasti akan dikeroyok. Memikirkan hal itu membuatnya tambah panik. Apakah ada orang-orang di sekitar sini untuk bisa membantunya? Sial, kenapa kawasan pesantren terlihat sepi? Bahkan pintu gerbangnya pun tertutup rapat. Woi, keluar kalian! Teriak Rangga dari luar sambil memukul kaca jendela di sebelah Yulia dengan keras, membuat sang empuk tersentak kaget. Jangan pukul kaca mobilnya, sialan! Ini mobil mahal. Teriak Yulia tak terima. Keluar kalian, anjing! Yulia itu milik gue dan gue lah yang berhak memilikinya. Teriak. Arthur memukul mobil depan dengan tangannya, juga menendangnya. Tidak mau mobilnya rusak, Ikram akhirnya membuka pintu setelah menenangkan dirinya. Ingat perkataan Mas, jangan keluar sebelum Mas yang suruh kamu keluar. Ustadz, tapi Ustadz tahu caranya bertarung. Mereka berbahaya loh. Apalagi yang pakai jaket hitam itu, dia mantanku yang gila itu, pasti akan buat Ustadz terluka. Ikram mengedipkan bahunya acuh, dia tidak akan berkelahi. Dia hanya akan menggunakan cara dengan kepala dingin. Perkelahian, ia benci berkelahi. Walaupun tidak dipungkiri ia marah pada pria itu yang telah menculik istrinya dan membuatnya terluka. Turuti perkataan Mas.
Jangan berani keluar sebelum Mas suruh kamu keluar, Yulia. Yulia mengangguk ragu sambil menatap suaminya yang terlihat santai. Tapi ia melihat ada kemarahan di matanya. Entah marah pada dirinya yang tidak jujur atau marah pada mereka yang telah merusak mobilnya. Yulia tidak tahu isi hati suaminya. Apa yang ingin kalian mau? Tanya Ikram mendekati keempat pria yang akhirnya berhenti merusak mobilnya. Sepertinya ia nanti harus pergi ke bengkel saat sadar mobilnya sedikit rusak akibat ulah anak remaja ini. Ia yakin umur mereka sama seperti istrinya. Arthur, dia mengerjap beberapa kali guna ingin memperjelas penglihatannya menatap pria yang tinggi tubuhnya ada di atasnya. Lalu menggeram marah saat melihat paras rupawan pria itu yang sialnya menjadi suami gadisnya ternyata sangat tampan, benar-benar di luar ekspektasinya. Perkataan Yulia benar, Ikram lebih tampan jika dibandingkan dengan Arthur. Baik postur tubuhnya pun lebih bagus Ikram daripada pria itu. Arthur melihat otot kekar di lengan pria itu yang dia gulung sebatas siku dan dia insucure. Sekali lagi saya katakan, kalian mau apa? Kita ingin membawa Yulia pergi. Yulia itu milik bos kami. Seru Michael penuh waspada saat Ikram mulai mendekat, dengan kedua tangan dia sembunyikan ke belakang. Padahal mereka membawa senjata dan berjumlah 4 orang tapi Ikram masih terlihat santai. Sekarang Yulia itu tanggung jawab saya. Ayahnya yang menyerahkan Yulia pada saya. Kalian terutama kamu mantan pacar dari istri saya tidak berhak untuk membawanya pergi karena kamu bukan siapa-siapa istri saya. Fakta akan Yulia pernah pacaran saja membuatnya marah, apalagi mengetahui jika salah satu mantan istrinya pernah membuatnya celaka. Terlihat dari tubuh pria itu dia benar-benar pria berandalan. Istrinya pernah bersama pria ini. Lo mendingan pergi sana pria sok suci. Gue akan membebaskan itu pun kalau lo mau pergi. Tapi Yulia biarkan jadi milik gue. Ikram menatap tak suka pada Arthur. Ia harus menahan diri untuk tidak marah pada anak remaja ini. Saya benci perkelahian. Untuk sekarang saya akan memaafkan kalian. Kita berdamai, jadi pergilah. Lupakan Yulia karena dia sudah menjadi milik saya. Kamu tidak ada hak untuk memiliki istri saya. Yulia yang berada di dalam mobil berdecak kesal, ustadznya itu benar-benar bodoh. Percuma berkata baik pada mereka karena mereka tidak akan pergi semudah itu jika tidak membawanya ikut pergi. Apa Ustadz Ikram pikir semua orang di matanya akan baik? Tentu saja tidak. Arthur dan gengnya itu sangat kejam. Mereka mengandalkan kekuatan daripada perdamaian. Sahutnya, benar-benar kesal. Arthur benar-benar sangat berbahaya, pria gila itu masih menginginkan dirinya ternyata. Yulia milik lo. Arthur tergelak lalu tertawa kencang. Yulia itu milik gue Gue yang udah jaga dia selama 3 tahun dan kita saling mencintai. Lepaskan dia akan bahagia sama gue. Bahkan dia janji hanya akan melahirkan anak dari benih gue. Woi gue nggak cinta sama lo lagi ya Arthur. Teriak Yulia dari dalam mobil. Ikram tersenyum mendengarnya. Kamu dengarkan perkataan istri saya tadi. Dia tidak cinta sama kamu. Memang dulu dia mencintai kamu tapi sekarang tidak. Dan istri saya akan bahagia jika bersama kamu. Ikram tentu saja tidak percaya. Memang ada pria yang mencintai perempuan malah menyakitinya sampai harus dibawa ke rumah sakit. Arthur bukan mencintai Yulia tapi dia ingin memilikinya tanpa peduli rasa sakit dari gadis yang dia cintai. Pria itu tugasnya melindungi bukan menyakiti. Sekali lagi saya peringatkan pada kalian. Silahkan pergi. Ini wilayah pesantren tidak baik jika ada perkelahian. Jangan banyak bacot anjing.
Bos, sebaliknya kita serang sekarang. Seru Titan begitu. Jengah. Dia nggak akan memberikan Yulia pada gue. Okelah, kita akan membawa paksa gadis. Gue? Tapi gue akan memberikan pelajaran terlebih dahulu pada pria brengsek ini. Arthur maju dengan tongkat besi yang ada di tangannya. Dia mulai menyerang Ikram. Yang seketika dia berusaha untuk menghindar serangan dari lawan. Ikram hanya bisa menghindar tanpa niat untuk balas melawan balik. Berkelahi, ia tidak bisa melakukannya. Oh shit. Udah gue duga Ustadz Ikram gak bisa bela diri. Pekik Yulia dengan mata masih melebar. Jangan menghindar sialan. Lawan gue jika berani. Murka Arthur. Saya tidak akan melawanmu. Ikram masih tetap pada pendiriannya. Kekerasan bukanlah menyelesaikan segalanya, tapi apa lo tahu masa lalu Yulia seperti apa? Lo udah salah memilih istri Pak Ustadz yang terhormat. Ledek Arthur tersenyum puas melihat reaksi pria di depannya ini yang terdiam. Yulia itu perempuan murahan yang udah gue pakai di buff.